Kamu hanya seorang pegawai kecil yang mengurus ruang rapat. Mengerti apa itu berwirausaha? Cepat uruskan saya jaminan properti. Anak saya masih menunggu uang ini untuk membuka toko ayam goreng. Ibu mertua, rumah ini adalah satu-satunya tempat tinggal Anda dan mertuanya. Begitu rumah ini terdaftar sebagai jaminan. Kalau nanti tidak bisa membayar pinjaman, masalahnya akan benar-benar besar. Sampai saat itu, bukan hanya masalah uang. Bahkan tempat tinggal pun mungkin tidak bisa dipertahankan. Anda sebaiknya mempertimbangkan dengan lebih hati-hati. Gu Linzong. Itu adalah adik laki-laki saya. Dia akhirnya berusaha untuk maju sekali. Mengapa kamu harus menghalangi? Apa kamu harus menyiram air dingin pada saat seperti ini? Apa yang dikatakan Lin Zhu juga ada benarnya. Mungkin kita sebaiknya menunda dulu. Pak, kamu ini sedang melakukan apa? Saya pasti bisa mendapatkan kembali uangnya jika membuka toko ayam goreng. Jika rumah mertua ini sudah dijadikan jaminan. Kalau nanti tidak bisa membayar kembali, risiko itu harus kalian tanggung sendiri. Menggunakan rumah di rumah untuk berjudi membuka toko bukanlah hal sepele. Kamu harus berpikir matang-matang. Lin Zhou, kau memang tidak bisa melihatku baik-baik saja. Apakah kamu harus merusak urusanku pada saat seperti ini? Lin Zhou, ayah mertua, toko yang rugi masih bisa dibangun kembali. Jika rumah sudah hilang, tidak ada jalan kembali. Saya akan mempertimbangkan lagi. Nanti kita bicarakan lagi. Lin Zhu. Baru-baru ini, seorang pedagang menarik perhatian karena bisnisnya yang sangat laris. Diketahui, dalam waktu singkat beberapa bulan, ia telah meraih keuntungan bersih 1 juta yuan. Kamu lihat, kamu perhatikan baik-baik, dalam beberapa bulan bisa dapat 1 juta. Itu seharusnya menjadi kesempatanku. Kalau bukan karena kamu yang menghentikanku dan memaksa untuk mengganti urusanku hari itu. Sekarang orang yang mendapatkan 1 juta ini adalah aku. Semua ini karena kamu yang memutuskan jalanku untuk mencari nafkah. Ini bagaimana bisa terjadi? Semua ini karena kamu menghancurkan kesempatan seumur hidup Jia Hao. Juga menghancurkan kesempatan kaya kami. Gu Lingzhu, tunggu saja kamu. Kau serigala mata putih. Makan di dalam, menggigit di luar. Dengan sengaja memotong prosedur keluarga kami setelah menerima manfaat dari orang lain. Dampaknya di dunia persilatan terlalu buruk. Kamu telah diberhentikan dari pekerjaanmu, kemas barangmu dan pergi. Sejak saat itu, mereka menganggap saya sebagai penghalang besar bagi jalur rezeki mereka. Musuhku terhadapku. Segala cara diusir. Gu Linzhou, mari kita bercerai. Keluarga Lin kami menghadapi kesulitan. Kau tidak pernah mau benar-benar membantu. Aku sudah cukup hidup seperti ini. Kau anak kelinci kecil, pergi kemana? Kau masih berhutang padaku 1 juta. Gu Linzhou, aku benci kamu. Gu Linzong, kamu terdiam melakukan apa? Lin Yo Jia Hao hari ini datang untuk urusan pembuatan dokumen. Jangan lagi menunjukkan wajah masamu. Wow, ternyata dia terlahir kembali. Saya sudah berbicara dengan pihak perusahaan pinjaman. Pinjaman hipotek rumah 1 juta. Cepat tanda tangani dokumen itu. Saya butuh uang dengan cepat. Sekarang tinggal kalian yang mengurus pendaftaran jaminan. Cepatlah, jangan buat saya menunda tanda tangan kontrak bergabung. Kalau kau ingin mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sebelum melakukan pendaftaran jaminan, perlu memastikan beberapa hal. Pertama, properti ini akan terikat dengan hipotek. Jika utang selanjutnya tidak dapat dibayar tepat waktu, pemegang hak gadai berhak untuk mengklaim hak yang sesuai berdasarkan hukum. Kedua, pemilik rumah harus memastikan bahwa mereka melakukan hipotek secara sukarela. Setelah pendaftaran ketiga selesai, tidak dapat dibatalkan sembarangan. Jia Hao, bagaimana kalau kita pikirkan lagi? Ini adalah rumah tempat aku dan ibumu tinggal. Bagaimana jika, apa yang terjadi jika? Pak, bisakah kamu tidak berkata begitu sial? Saya ini berwirausaha, bukan untuk menghamburkan uang. Dan saya beritahu kamu, saya Lin Jia Hao ditakdirkan dalam hidup ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan sekarang kamu tahu berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari ayam goreng. Sebuah toko kecil milik orang lain. Dalam sebulan bisa menghasilkan 100 hingga 200 ribu. Jauh lebih baik daripada kamu menjual rumah. Kalau kamu investasikan sedikit uang padaku, aku juga akan membuka satu.
Saya jamin tidak sampai setengah tahun. Aku akan mengembalikan modalmu. Jadi 1 juta ini sebenarnya apa sih? Saya bisa membayarnya dalam 3 bulan. Jangan menghalangi anakmu, orang tua. Jiang Haonan yang ambisius ingin menjadi bosnya sendiri. Kau ini sebagai ayah tidak mendukung. Masih di sini bicara hal-hal menyedihkan berarti. Linyo Liu Ting, kamu paling akrab. Jangan katakan kata-kata menakutkan seperti itu. Jia Hao sekarang memiliki ingatan yang sangat baik. Kita sekeluarga seharusnya mendukungnya. Ayo dukung dia dengan baik. Karena kalian semua sudah mengonfirmasi. Kalau begitu, saya akan memprosesnya sesuai prosedur. Ini baru masuk akal. Hulin, saya beritahu kamu jangan mengandalkan sedikit itu. Dari pandangan miskin yang terjebak dalam gaji mati melihatku. Orang sepertimu, duduk di jendela rusak ini seumur hidup. Jadi hanya menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Apa kamu pantas dibandingkan denganku? Saya berbeda. Saya segera menjadi bos. Tunggu sampai toko ayam gorengku dibuka. Setahun bisa menghasilkan beberapa ratus ribu. Sampai saat itu, jangan sampai kamu iri. Anak saya memang dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar. Haha, nanti di rumah bisa beli mobil dan rumah. Biarkan kami berdua menikmati kebahagiaan. Tidak lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bisa menerima gaji. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai prosedur. Pemilik rumah menandatangani di sini. Silakan tanda tangani surat konfirmasi peminjam di sini. Tanda tangani setelah membaca surat pemberitahuan risiko. Di sini juga perlu menempelkan cap jari. Cepat tanda tangan. Kalau kamu menghambat anakku untuk kaya, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baiklah, cepat selesaikan. Setelah 1 juta diterima, saya akan membayar biaya waralaba terlebih dahulu. Kantor pusat sudah bilang, mereka menyediakan pelatihan, renovasi, dan operasional. Sungguh baik, sangat baik. Nanti saya akan membuka toko di depan pintu masuk sekolah menengah pertama 1 kabupaten. Uang siswa adalah yang paling mudah didapat. 1 paha ayam dijual 28, 1 paket dijual 58. Saya bisa menjual 2 atau 3.000 porsi dalam sehari, kan jadi kaya. Aduh, jadi dalam sebulan bisa dapat lebih dari 1 juta. Aku sudah bilang anakku berbakat. Hyun Zong, kamu lihat, Jia Hao benar-benar sudah besar. Data lengkap. Selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan saja. Baik, hahaha. Saya akan kaya raya. Saudaraku, dana awal untuk usaha pertamaku segera tiba. Mulai hari ini, saya Lin Jiahao tidak lagi menjadi Lin Jiahao yang dulu. Mulai sekarang, panggil saya Lin Zong. Anakku memang punya aura seorang bos. Jia Hao, tunggu sampai kamu kaya. Jangan lupa untuk membeli gelang emas besar untuk ibu terlebih dahulu. Apa sih gelang emas untuk ibu itu? Tunggu sampai toko ayam gorengku berhasil. Aku akan membelikanmu 1 set perhiasan emas. Nanti aku akan belikan ayah mobil baru. Beli tas merek untuk kakakku. Sedangkan untuk beberapa orang, kalau nanti sikapnya lebih baik sedikit, aku juga bukan tidak bisa memberinya sesuap nasi. Jia Hao, jangan bilang begitu tentang kakakmu. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya masih ada pekerjaan, jadi saya pulang dulu. Apa yang terburu-buru? Jia Hao hari ini berhasil menyelesaikan hal yang begitu besar. Kamu ini sebagai kakak ipar. Tidak seharusnya kita diundang untuk makan merayakan ini. Merayakan apa? Merayakan anakku yang segera menjadi bos. Kau ini sebagai kakak ipar benar-benar tidak tahu cara bersikap. Biasanya saat minta bantuan, kamu selalu menghindar. Sekarang Jia Hao akan sukses. Kamu bahkan tidak mau mentraktir 1 kali makan. Ya sudah, orang itu gajinya beberapa ribu per bulan. Mana mungkin dia mau mentraktir kita makan enak. Tunggu pinjaman saya turun. Aku akan membawamu ke Gold Top untuk makan. Biar kalian juga merasakan kehidupan orang kaya. Terlalu mahal untuk makan di gedung puncak itu. 1 kali makan bisa menghabiskan ribuan. Kamu tahu apa sih? Ini disebut beradaptasi dengan kehidupan mewah lebih awal.
Anakku hampir menjadi bos. Makan enak itu kenapa? Makan enak itu ada salahnya. Gulinzhou, kenapa kamu langsung pergi barusan? Ibu saya merasa tidak nyaman. Mengapa dia tidak nyaman? Kau tahu betul bahwa Jia Hao sangat senang hari ini. Kenapa tidak bisa sedikit mengalah? Bukankah aku sudah mengalah? Kamu tahu aku bukan maksudnya begitu. Ibu saya merasa sikapmu barusan terlalu dingin. Kewirausahaan Jia Hao adalah urusan besar bagi keluarga. Sebagai kakak ipar, kamu seharusnya lebih mendukung. Bagaimana cara mendukungnya? Pinjaman bukan sudah diurus, prosesnya bukan sudah berjalan. Saya harus mendukung dengan cara apa lagi? Jia Hao mengatakan bahwa biaya bergabung mungkin lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Setelah pinjaman turun, mungkin dana yang tersedia tidak cukup. Bukankah kamu masih punya sedikit tabungan? Tabungan saya ada kegunaan lain. Bukankah kamu masih punya sedikit tabungan? Tabungan saya ada kegunaan lain. Gulinzhou, kenapa setiap kali membahas uang, kamu jadi begini? Jia Hao kan bukan orang luar. Dia adalah adik kandungku. Sebagai kakak perempuan, saya membantu dia bukankah seharusnya? Jadi jika dia berhasil berbisnis dan menghasilkan uang, apakah dia akan membagikan setengahnya padaku? Kenapa kamu selalu menghitung segalanya dengan begitu jelas? Kita kan satu keluarga, kenapa harus begitu mempermasalahkan? Kalau begitu tunggu dia menghasilkan uang, baru kita bicarakan sebagai keluarga. Dia benar-benar ingin semua orang tahu. Dia sudah kaya, masih ingin menjual pilihan orang-orang sukses. Dia benar-benar ingin semua orang tahu. Dia sudah kaya sekarang, masih harus menjual pilihan orang-orang sukses. Gulinzhou, apakah kamu sudah melihat teman-teman di media sosialku? Bagaimana? Apakah itu cukup mengejutkan? Aku sudah melihatnya. Aku akan memberitahumu. Saya sudah menandatangani kontrak kemitraan. Kantor pusat sudah bilang, posisi saya sangat strategis. Di depan sekolah menengah pertama Kabupaten 1. Jumlah orang yang banyak. Siswa pulang sekolah 1 gelombang. Orang tua menjemput dan mengantar 1 gelombang. Guru datang lagi 1 gelombang. Sehari jual 2 atau 3.000 porsi terasa seperti bermain saja. Berapa biaya untuk bergabung? 68 juta untuk peralatan itu. Dukungan dari pusat sebesar 220.000. Mereka memperkenalkan tim konstruksi dengan biaya 150.000. Itu 1 juta sudah melebihi batas. Jangan terus-menerus membicarakan uang. Jangan terus-menerus bicara tentang uang. Manajer pemasaran mengatakan, uang untuk renovasi bisa dibayar sebagian terlebih dahulu. Sisanya akan dilunasi setelah pembukaan. Dan saya juga memiliki sedikit modal untuk perputaran. Malam ini keluarga kami akan pergi makan di Jindinglou. Merayakan saya resmi menjadi agen utama di kota kabupaten. Kamu juga datang. Siapa yang membayar tentu saja saya. Tapi sekarang semua dana saya sudah diinvestasikan ke proyek. Kamu bayarkan duluan ya. Tunggu aku buka usaha dan kembalikan 10 kali lipat padamu. Lin, tadi kamu bukan bilang kamu yang bayar. Tidak, Lin Zong, maksudmu apa? Saya sekarang berada di tahap awal memulai usaha. Kekurangan dana bukanlah hal yang aneh, kan? Kamu yang jadi kakak ipar. Bahkan uang untuk makan pun dihitung dengan cermat. Saya tidak bisa pergi karena lembur malam ini. Semoga kalian makan dengan senang hati. Gulinzhou sekarang bersikap seperti apa? Anakku segera menjadi bos besar. Kamu bahkan tidak mau mendukungku untuk 1 kali makan. Aku bilang padamu, tunggu sampai Jia Hao kaya. Jangan harap kamu bisa memanfaatkan nama baik keluarga Lin kami. Tunggu Jia Hao kaya dulu. Jangan berharap bisa memanfaatkan nama baik keluarga Lin kami. Gulinzhou, kamu benar-benar keterlaluan hari ini. Ada apa? Ibuku bahkan tidak bisa menjaga wajah di depan kerabat. Semua orang bertanya kenapa kamu tidak datang. Jia Hao bilang kamu meremehkannya. Dia benar mengatakan itu. Kita memang meremehkannya. Seseorang yang tidak memiliki pengalaman di bidang kuliner, tidak memiliki penghasilan yang stabil, orang yang tidak memiliki kesadaran biaya, menggadaikan satu-satunya rumah orang tua untuk mendapatkan pinjaman.
Pergi untuk bergabung dengan merek ayam goreng yang belum pernah didengar. Pinjaman baru saja turun sudah terburu-buru mengadakan pesta untuk pamer. Kamu pikir orang seperti ini pantas untuk aku hargai? Kamu pikir orang seperti ini pantas aku hargai? Gulinzhou, kenapa kamu bicara begitu kasar? Jia Hao adalah adikku. Dia hanya ingin membuktikan dirinya. Biarkan dia membuktikan bahwa pinjamannya itu benar. Gulinzhou, Apakah kamu menyesal menikahiku? Ruo Tang-ah, kakakmu baru saja memesan toko dengan markas besar. Lokasinya juga sudah dipilih. Itu tepat di seberang sekolah menengah pertama 1 kabupaten. Di sebelahnya ada toko ayam goreng tua itu. Jia Hao berkata, dia ingin merebut semua pelanggan lawan. Besok kita akan membayar sewa rumah. Kamu juga suruh Gulinzhou datang. Biarkan dia melihat apakah putraku benar-benar memiliki kemampuan. Ini benar-benar mencari mati. Biarkan dia melihat apakah putraku benar-benar memiliki kemampuan. Ini benar-benar mencari mati. Restoran ayam goreng mewah keluarga Lin belum dibuka. Sudah mengumpulkan semua jebakan yang ada. Jika Tang, kamu biarkan Gulinzhou datang bersama. Dia bukan selalu meremehkan adikmu, kan? Hari ini biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apa itu toko emas yang menguntungkan? Apa itu pandangan seorang pebisnis? Aku kerja, bukankah hari ini kamu libur? Oh ya, hampir saja aku lupa. Baiklah, aku akan pergi melihat. Linzu, aku sudah tahu kamu bukan orang yang sedingin itu. Lihat tidak? Inilah jumlah pengunjungnya. Toko sebelah yang bobrok saja bisa antre. Restoran ayam goreng bangsawan Golden Wing saya sudah dibuka. Kenapa tidak langsung menjatuhkan mereka saja? Anak muda ini punya pandangan yang tajam. Jalan ini adalah yang paling ramai penduduknya. Terutama setelah sekolah, para siswa berbondong-bondong datang ke sini. Kamu pasti tidak salah membuka usaha ayam goreng. Saya bilang anak saya tahu memilih tempat. Kamu pasti tidak salah membuka usaha ayam goreng. Saya bilang anak saya pasti bisa memilih tempat. Anak kami haus sudah cerdas sejak kecil. Sewa rumah ini tidak murah, kan? Tidak mahal, tidak mahal. Lokasi yang begitu bagus hanya 380.000 setahun. Bayar 1 bulan di muka dan sewa setahun. Kalau kalian benar-benar ingin menyewa, saya bisa menghapus sisa pembayaran untuk kalian. 380.000 ini terlalu mahal. Kami baru saja membayar biaya waralaba dan biaya peralatan sebesar 1 juta. Kamu jangan banyak bicara deh. Berbisnis itu tidak ada yang tanpa mengeluarkan uang. Ayah, kamu hanya berpikir seperti orang miskin. Kamu hanya melihat sewa 380.000. Tidak melihat berapa banyak pelanggan yang bisa dibawa lokasi ini dalam sehari. Saya menjual 3.000 paket per hari. 1 porsi menghasilkan 30. 1 hari itu 90.000. 1 bulan 2,7 juta. Sewa 380.000 setahun itu apa sih? Sewa 380.000 setahun itu apa sih? Apa sih? 1 porsi ayam goreng bisa untung 30. Pasti terbuat dari emas. Kenapa tertawa? Tunggu sampai tokoku dibuka. Kalian mau beli tapi belum tentu mampu beli. Linzhou, bagaimana menurutmu posisi ini? Orang cukup banyak. Dengar tidak? Bahkan Gulinzhou juga bilang orangnya banyak. Ini yang disebut pandangan para pahlawan yang sejalan. Masalah kecil. Hal terpenting bagi pemuda yang berwirausaha adalah lokasi. Merenovasi ini semua adalah uang kecil. Sudah memberitahu kantor pusat. Kami, Raja Sayap Emas, mengusung puncak kelas atas. Saat itu setelah renovasi, saat lampu menyala dan papan nama dipasang, para siswa pasti akan tertarik datang. Jadi kamu mau pesan hari ini? Toko ini sangat diminati. Kemarin masih ada yang bertanya apakah saya mau menyewa. Kamu tidak memesan hari ini. Besok mungkin sudah tidak ada. Jia Hao segera memesan tempatnya. Tidak boleh membiarkan orang lain merebutnya. Jia Hao segera memesan tempatnya. Tidak boleh membiarkan orang lain merebutnya. Tapi uangnya tidak cukup. Pinjaman belum sepenuhnya cair. Berapa banyak biaya bergabung yang sudah dikeluarkan? Sewa 380.000. Renovasi juga butuh uang. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih murah? Ayah, bisakah kamu tidak selalu menghambatku? Iya,
Tempat murah tidak ada pengunjungnya. Buka itu ada gunanya apa? Ini adalah usaha saya, bukan sekadar berjualan di pinggir jalan. Jia Hao, saya ingin membuka restoran ayam goreng paling mewah di kota ini. Itulah kita. Jia Hao. Kedepannya akan membuka jaringan restoran. Toko pertama harus memiliki daya tarik. Lin Zhu, kalau tidak aku tidak punya uang. Aku belum bilang apa-apa. Jadi itu pas sekali, menghindari kamu bilang yang canggung. Gulinzhou, maksudmu apa sih? Apa maksudmu? Kita bahkan belum berbicara, kamu sudah terburu-buru untuk menjauhkan diri. Kamu menikahi putriku, membantu adiknya itu masalahnya apa? Sudah lama, jangan minta padanya. Dia punya tabungan berapa banyak sih? Dia benar-benar berpikir aku tidak bisa membuka toko tanpanya. Saya akan bertanya kepada orang dari perusahaan pinjaman. Mereka bilang modal usaha tidak cukup. Bisa memberi saya pinjaman kredit lagi. Saya ingin meminjam uang lagi. Mari kita perluas bisnis kita sedikit lagi untuk membayar utang. Jia Hao, rumah kita sudah digadaikan, tidak bisa meminjam lagi. Kamu tahu apa? Ini disebut perputaran modal. Bos mana ada yang tidak menggunakan leverage? Kalian pikir para bos besar itu? Semua orang memulai usaha dengan uang mereka sendiri. Jia Hao benar. Tidak mau mengorbankan anak, tidak akan mendapatkan serigala. Sekarang pinjam sedikit lebih banyak. Nanti dapat menghasilkan lebih banyak. Selesai. Orang itu bilang bisa memberi saya pinjaman tambahan 200.000 untuk modal kerja. Bunga sedikit lebih tinggi, tapi masalahnya tidak besar. Tunggu aku kembali setelah 1 minggu buka usaha. Kalau begitu, kita ambil toko ini. Anakku punya keberanian. Pasti bisa berhasil. Ayo, mari kita tanda tangani dulu. Uang muka 50.000. Hari ini bayar sisa sewa rumah. 3 hari untuk melunasi sisa pembayaran. Uang muka 50.000. Hari ini bayar sisa sewa rumah. Dalam 3 hari, akan diselesaikan dengan baik. Gulin Zhu, pelajari ini. Seorang pria harus memiliki keberanian. Kamu benar, saya memang tidak bisa menirunya. Jadi kamu hanya bisa bekerja. Dan aku sudah ditakdirkan untuk menjadi bos saat raja sayap emas saya dibuka. Usaha ayam goreng di jalan ini seharusnya digantikan orang lain. Datang, jangan terburu-buru. Saya mau paket ayam goreng. Aduh, masih sama saja. Sudah gila lagi. Sekelompok siswa yang belum pernah melihat dunia. Tunggu sampai meja teh mewah saya dibuka. Mereka baru tahu apa yang disebut kualitas. Seseorang yang meremehkan pelanggan, masih bermimpi agar pelanggan antre memberinya uang. Ini benar-benar lelucon besar. Anakku secara resmi telah menguasai toko emas yang ramai di Xianyizong. Toko sebelah bersiap-siap untuk menyerahkan tempatnya. Raja ayam goreng sejati akan segera datang. Raja ayam goreng sejati akan segera datang. Jia Hao benar-benar hebat. Tempat ini jelas bisa menghasilkan uang. Nanti ayam goreng siap saji harus bernama Lin. Jika Tang menikah juga baik. Adik di rumah orang tua sudah sukses. Keluarga suami juga ikut merasakan manfaatnya. Saudara-saudara, toko sudah berhasil didapatkan. Selanjutnya renovasi dan peralatan. Saat dibuka, saya ingin menjadi restoran ayam goreng termahal di kota ini. Biarkan toko ayam goreng biasa tahu bahwa zaman telah berubah. Zhou Ji telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Bersih dan terjangkau. Siapa kamu? Belum buka sudah bikin orang keluar. Nobel meledak di jalan. Orang-orang di sekolah menengah sekarang tertawa terpingkal-pingkal tentang bangsawan. Kamu siapa sih? Belum buka sudah bikin orang keluar. Kalau tidak mampu beli, jangan sebut klien saya bukan orang miskin. Kalau merasa mahal, silakan makan di sebelah yang lebih murah. Merek premium tidak perlu pemahaman dari pelanggan kelas bawah. Sangat baik sekali. Toko belum direnovasi. Gelombang pertama pelanggan potensial sudah membuatnya tersinggung dengan tangannya sendiri. Toko belum direnovasi. Uang sudah hampir habis. Tetapi tetangga jelas belum menyadarinya. Karena begitu dihitung akan terlihat bahwa mimpi menjadi bos yang disebut-sebut hanya sebuah ilusi yang ditukar dengan rumah pensiun. Linyo, bisakah kamu meminjamkan tambahan 100.000 terlebih dahulu? Dia baru saja meminjam 1 juta. Bisakah kamu meminjamkan 100.000 untuk tambahan terlebih dahulu? Bukankah dia baru saja meminjam 1 juta? Biaya waralaba dan biaya peralatan. Uang jaminan sewa.
dan biaya renovasi awal sudah hampir habis. Sekitar berapa banyak itu? Jadi sekarang kalian menyadari uangnya tidak cukup. Apa yang kamu maksud dengan kalian? Gu Linzhou, bisakah kamu tidak selalu mengeluarkan dirimu sendiri? Jia Hao adalah adikku. Dia juga adalah adik iparmu. Dia sekarang sedang mengalami masa yang paling sulit. Sebagai kakak ipar, bukankah seharusnya kamu membantu sedikit? Apakah dia akan membagikan uangnya padaku ketika dia menghasilkan uang? Jika Tang memberitahuku, jika saya meminjamnya 100.000 sekarang, dia membuka toko dan menghasilkan uang, apakah dia juga akan memberikan saya bagi hasil? Kita kan satu keluarga, untuk apa membahas bagi hasil? Jadi itu tidak akan terjadi. Kalau begitu tidak akan. Jadi 100.000 ini bukan investasi. Bagaimana bisa kamu bilang seperti itu seolah-olah ini gratis untukmu? Saudaraku hanya sementara kesulitan keuangan. Kan bukan tidak akan mengembalikanmu. Dia sekarang hampir selesai merenovasi tokonya. Begitu buka, dia akan segera mendapatkan kembali modalnya. Dia sekarang hampir selesai merenovasi tokonya, tinggal menunggu pembukaan. Akan segera balik modal. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Kamu menabung gaji setiap bulan. Biasanya juga tidak banyak menghabiskan uang. Uang saya ada rencananya sendiri. Apa rencananya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Linzhou, kau sekarang benar-benar telah berubah. Aku mengira kamu datang untuk membantuku. Orang pasti akan berubah. Gu Linzhou, apa maksudmu? Ruoting bilang kamu tidak mau meminjamkan uang kepada Jia Hao. Apakah kamu masih punya hati nurani? Jia Hao sekarang sedang berada di masa krusial untuk memulai usahanya. Kamu hanya diam saja saat kekurangan 100.000 yuan ini. Aku beritahu kamu, tunggu sampai anakku kaya nanti. Jangan harap kamu bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan. Itu bagus sekali. Saya tidak ingin mengambil keuntungan, juga tidak mengeluarkan uang. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya takut jika dia berhasil lebih baik darimu setelah ditambahkan. Orang sepertimu terlalu kecil hati. Orang yang tidak punya kemampuan sendiri tidak bisa melihat orang lain baik-baik saja. Orang yang tidak mampu seperti kamu tidak bisa melihat orang lain baik-baik saja. Kalau saja Malin Jia Hao benar-benar punya kemampuan, seharusnya tidak baru saja mendapatkan 1 juta. Belum buka usaha sudah datang meminjam uang padaku. Kurang satu hubungan denganmu. Ini adalah pengaturan dana. Kamu tahu apa itu yang disebut berwirausaha? Siapa bos yang memulai usaha tanpa meminjam uang? Kalau begitu, kamu pergi pinjam dari orang yang paham tentang berwirausaha. Kenapa cari aku yang cuma pekerja? Tunggu saja. Tunggu aku buka usaha dan dapat uang. Kau bahkan jika berlutut memohon padaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Semoga kamu cepat kaya. Ini sudah cukup mengesankan. Saya ingin merasakan suasana seperti ini. Paman, 150.000 adalah untuk renovasi dasar. Anda di sini menjalankan bisnis makanan. Penghisapan asap pasti harus dihitung terpisah. Juga harus ditingkatkan. Kalau tidak, peralatan tidak akan mampu berfungsi. Masih ada ubin lantai. Dinding anti-selip ini harus memenuhi standar makanan dan minuman. Kalau mau berhemat juga bisa. Tapi jika ada masalah di kemudian hari, kami tidak bertanggung jawab. Itu tidak bisa dihemat. Tapi jika ada masalah di belakang, kami tidak bertanggung jawab. Itu tidak bisa dihemat. Anak saya ini adalah restoran ayam goreng kelas atas. Pembangunan harus bagus. Rumah bukanlah tentang uang. Kalau harus mengeluarkan uang, ya keluarkan saja. Tapi uang. Bisakah kamu tidak selalu membicarakan uang? Anakmu akan melakukan hal besar. Kamu yang jadi ayah saja tidak membantu. Sudah cukup. Masih selalu menghambat. Saudara-saudara ini disebut rendah hati. Peralatan yang baik sejati dinilai dari kinerja, bukan dari penampilannya. Bukankah ini model yang umum ditemukan di pasar grosir? Apakah kamu bisa berbicara? Kamu tahu apa tentang peralatan ini? Saya sudah mengangkut barang selama lebih dari 10 tahun. Saya sudah sering melihat barang ini. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja di pasar. Jangan teriak padaku. Sudahlah, sudahlah. Jangan berdebat dengan orang seperti ini. Sudahlah, sudahlah. Jangan berdebat dengan orang seperti ini. Jia Hong, jangan-jangan perangkat ini benar-benar bermasalah. Ma, kenapa kamu juga begitu tidak berpengalaman? Jangan bilang mereka akan menipuku, kan?
Mereka memiliki ribuan toko di seluruh negeri. Sebesar ini, sebuah merek tidak seharusnya kekurangan uang untuk peralatan ini. Anak saya juga bilang itu benar. Satu paket ayam goreng dijual seharga 288. Ini ada yang beli. Ayah, kalau kamu tidak mengerti, jangan sembarangan bicara. Harga mahal membuatnya terlihat lebih premium. Orang-orang sekarang hanya menganggap yang mahal. Jika kamu menjual dengan harga murah, orang lain akan mengira barangmu tidak bagus. Iya. Anak saya ini namanya penempatan yang jelas. Apakah siswa di rumah sakit daerah Jiahao merasa harganya mahal? Kak, kamu terlalu meremehkan siswa zaman sekarang. Mereka membeli sepasang sepatu dengan harga ratusan hingga ribuan. Minum segelas teh susu 20 atau 30. Apa salahnya jika saya menjual ayam goreng premium seharga 58? Lagi pula, target pelanggan saya sama sekali bukan mahasiswa miskin. Saya ingin membuat ayam goreng premium di kota kecil. Target pelanggan saya sama sekali bukan mahasiswa miskin. Saya ingin membuat ayam goreng premium di kota kecil. Lalu kenapa kamu membuka di depan pintu sekolah? Gulin Zhu, maksudmu apa? Tidak ada yang istimewa. Hanya penasaran. Kamu memang tidak mengerti bisnis. Di depan sekolah banyak orang berlalu lalang. Arus pengunjung yang besar baru bisa memberikan eksposur. Tunggu merek saya dikenal luas. Orang kaya pasti akan datang. Ada benarnya. Semoga sukses. Nanti pada hari pembukaan, kamu akan tahu seberapa hebatnya aku. KFC mewah pertama di kota kabupaten akan segera dibuka. Harga bukanlah penghalang, melainkan penyaring. Paket mahkota 58. Di Jalan Pelajar, harganya segini. Paket keluarga istimewa 128. Keluarga Zhou di sebelah hanya 392.888. Apakah paket istimewa itu termasuk bos yang menari sendiri? Harga bukanlah penghalang. Ini pasti penyaringan pajak IQ. Supreme Bucket Keluarga 128 tetangga sebelahmu. Paket keluarga Yozi hanya 392.808. Apakah paket istimewa itu termasuk bos yang menari sendiri? Harga bukanlah penghalang. Ini pasti penyaringan pajak IQ. Jika tidak mampu membeli, jangan sebut klien saya bukan orang miskin. Kalau merasa mahal, makan saja yang murah di sebelah. Merek premium tidak perlu dipahami oleh pelanggan kelas bawah. Di depan pintu masuk sekolah menengah pertama satu kabupaten, muncul ayam goreng mewah. Satu set makanan 288. Bos mengatakan bahwa yang tidak mampu membeli adalah barang-barang kelas rendah. Hitung mundur pembukaan 3 hari. Siapkan untuk menyambut lonjakan pesanan. Ledakan pesanan mungkin lebih mirip ledakan tawa. Setiap keputusan yang diambil oleh orang dewasa, semua harus menanggung konsekuensinya sendiri. Apakah ini yang kamu kirim? Apakah ini kamu yang mengirimnya? Kamu pikir itu aku? Selain kamu, siapa lagi yang tidak suka pada Jia Hao Hao? Menu yang diunggah Lin Ruotang sendiri ke internet. Dia sendiri mengutuk pelanggan di kolom komentar. Sekarang diambil tangkapan layar dan diteruskan. Salahku. Tapi kamu jelas tahu bahwa ini tidak baik untuknya. Mengapa kamu tidak mengingatkan? Aku pernah mengingatkan sebelumnya. Kalian dengar tidak? Besok Jia Hao akan dibuka. Kamu pergi saja sebentar. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Ibu sudah memberitahu kerabat. Besok semua orang akan datang. Besok Jia Hao akan dibuka. Kamu pergi sekali ya. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Ibu sudah memberitahu kerabat. Besok semua orang akan datang. Jika kamu tidak pergi, Orang lain akan membicarakanmu. bilang apa tentang aku? Mengatakan bahwa kamu ini saudara ipar yang terlalu dingin. Kalau begitu biarkan mereka melakukannya. Tetap Ki. Apakah kamu benar-benar harus seperti ini? Saya ada urusan besok. Pergilah.
benar-benar berubah. Google cepat lihat. Di depan pintu masuk sekolah menengah pertama 1 kabupaten, KFC mewah hari ini dibuka. Google cepat lihat. Kedai ayam goreng kelas atas di depan sekolah menengah pertama 1 kabupaten hari ini dibuka. Sudah. Saudara-saudara dan teman-teman, hari ini toko ayam goreng anak saya dibuka. Silakan makan dan lihat sesuka hati. Nanti keluarga kami akan sukses. Pasti tidak akan melupakan semua orang yang datang. Semua orang bertepuk tangan. Google bukan saya yang bilang. Harga ini terlalu menguntungkan. Adik saya sekolah di SMA 1 di kabupaten. Kelas mereka kemarin ramai membicarakannya. Siapa yang disuruh beli? Ya dia yang beli. Bangsawan yang malang. Bagus, bagus. Pembukaan yang ramai jauh lebih baik daripada tidak ada yang tahu sama sekali. Bagus, bagus. Ada perhatian saat pembukaan lebih baik daripada tidak ada yang tahu sama sekali. Restoran ayam goreng kelas atas Jinjiwang dibuka hari ini. Ayam goreng paling mewah di seluruh kota. Pembukaan dengan diskon besar. Diskon setengah harga untuk pesanan kedua. Paket ayam goreng mahkota 58. Paket keluarga istimewa 128. Paket istimewa 288. Hei, kalian tidak mau mencoba? Tidak, bos, kami tidak layak menjadi bangsawan hahaha. Hahaha, siswa sopan tapi tidak banyak. Tidak layak menjadi bangsawan, saya mau tertawa sampai mati. Tidak, bos, kami tidak layak menjadi bangsawan, hahaha. Hahaha, siswa sopan tapi tidak banyak. Tidak layak menjadi bangsawan, saya ingin tertawa sampai mati. 1 paha ayam 28. Pergi ke sebelah. Jiahou, sudah siang begini kenapa belum buka juga? Apa yang terburu-buru? Pelanggan kelas atas tidak datang di siang hari. Orang-orang yang benar-benar memiliki daya beli di sini. Mereka baru datang di sore dan malam hari. Di depan sekolah sore hari mana ada pelanggan kelas atas? Maksudmu apa sih? Apakah kamu juga merasa aku tidak bisa menjualnya? Bukan. Di depan sekolah sore hari, mana ada pelanggan kelas atas? Maksudmu apa sih? Apakah kamu juga merasa aku tidak bisa menjualnya? Bukan. Saya hanya mengatakannya begitu saja. Jangan panik semua. Hari ini adalah hari pertama pembukaan usaha. Agar meriah, kita minta kerabat kita untuk meresmikan pembukaan Jiahou. Bagaimana kalau setiap orang membeli 1 porsi? Gui Fen ah. Bukan berarti kami tidak mendukung. Memang harga ini agak terlalu tinggi. Anak saya menggunakan bahan berkualitas tinggi dari kantor pusat. Ada alasan mengapa barang mahal. Kalian biasanya beli baju biasa saja sudah puluhan atau ratusan. Mendukung usaha kerabat itu salahnya di mana? Bagaimana kalau kita kumpulkan saja semua? Beli 1 paket istimewa. Semakin banyak orang, semakin banyak yang bisa mencicipi. Juga bisa dibilang sebagai pembukaan untuk Jiahou. Beli 1 paket istimewa. Semakin banyak orang, semakin banyak yang bisa mencicipi. Juga bisa dibilang sebagai pembukaan untuk Jiahou. Iya, yang penting bisa kumpul 1 porsi saja. 1 orang 10 yuan, 8 yuan juga tidak terlalu banyak. Kalau begitu, beli 1 paket istimewa. Kamera siaran langsung dari belakang. Di depan pintu dapur mengambil gambar. Teks di layar mengalir deras. Datang. Pesanan pertama ayam goreng bangsawan. Puluhan kerabat mengumpulkan uang untuk membeli 1 porsi. Nilai yang sangat tinggi. Disarankan untuk memuat saat memasuki pusat kota. Bagaimana? Apakah ini sangat harum? Masih lumayan, tapi ini tidak enak, Nenek. Belum semeriah yang sebelah. Nenek, ini tidak enak. Belum seharum yang sebelah. Jangan sembarangan bicara. Ada sedikit rasa minyak dan rasanya biasa saja.
Mengapa ayam goreng ini tidak ada saus di dalamnya? Kentangnya sudah lembek. 288 hanya ini. Kalian tidak mengerti apa-apa. Ini adalah ayam goreng premium, bukan barang murah seperti yang ada di sebelah. Kalian sudah terbiasa dengan barang-barang murah. Tentu saja tidak bisa merasakan mana yang baik atau buruk. Jia Hao, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kami dengan baik hati mengumpulkan uang untuk membantumu membuka usaha. Kamu menganggap kami tidak mengerti. Harganya terlalu mahal. Dan tidak membiarkan orang mengatakan rasanya biasa saja. Itu karena kamu menjualnya dengan harga mahal. Tidak boleh dibilang rasanya biasa saja. Masih bilang kami terbiasa dengan makanan murah. Iya, kami datang untuk mendukung, bukan untuk marah. Aduh, Jia Hao bukan maksudnya begitu. Dia hanya terlalu gugup saat pembukaan. Jangan marah ya. Sudahlah. Cuacanya panas dan di dalam toko juga pengap. Kami pergi dulu ya. Bukankah kita bilang mau makan di Golden Peak malam ini? Hari ini terlalu sibuk. Makan malam nanti kita tunda saja. Bukankah sudah disepakati untuk mentraktir malam ini? Kami datang jauh-jauh ke sini. Seharian kepanasan cuma dapat 1 gigitan ayam goreng. Seandainya tahu begini, lebih baik aku tidur di rumah saja. Teman-teman di media sosial membual begitu hebat, hasilnya cuma begini. Ada apa ini? Kenapa tidak ada seorang pun yang datang? Jelas sekali lokasi ini sangat bagus. Aku sudah bilang sejak lama, ini menikah dengan bos. Kamu tidak menikah. Sekarang kamu bilang ini ada gunanya apa? Apakah kamu takut membuat anakmu gagal? Aku sudah bilang sejak lama, ini menikah dengan bos. Sekarang kamu bilang ini ada gunanya. Apakah kamu takut anak ini akan gagal? Lin Yo, toko Jia Hao mengalami sedikit masalah. Ada masalah apa? Hari ini pembukaan usaha tidak berjalan dengan baik. Bisakah kamu datang sebentar? Apa yang bisa saya lakukan di sana? Bukankah kamu selalu pandai menganalisis hal-hal seperti ini? Kau bantu Jia Hao lihat masalahnya di mana. Saya tidak mengerti tentang kewirausahaan. Kakakmu yang bilang. Gulinzhou, apakah kamu harus berbicara seperti ini? Kami sekarang benar-benar kesulitan. Yang sulit adalah kamu, bukan saya. Apakah kamu sudah tahu bahwa ini akan terjadi? Sulitnya adalah kamu, bukan aku. Apakah kamu sudah tahu ini akan terjadi? Kak, kenapa kamu masih bicara dengan dia? Dia datang hanya untuk melihat aku dipermalukan. Gulinzhou, saya beritahu kamu, hari ini saya hanya sial. Besok saya akan menurunkan harga dan mengadakan promosi. Saya tidak percaya tidak ada yang membeli. Baiklah, semoga besok kamu laris manis. Mulai besok, beli 1 gratis 1 di seluruh tempat. Biarkan kami yang tidak berpengalaman ini tahu. Apa yang dimaksud dengan ayam goreng premium? Apa itu ayam goreng kelas atasku? Dia yang paling malang bukanlah hari pertama. 1 pun tidak terjual. Yang paling menyedihkan adalah Lin Jia Hao sampai sekarang masih belum mengerti. Dia tidak pernah kalah karena harga, melainkan otaknya. Harga bukanlah penghalang, adalah penyaringan. Yang mampu membelinya tentu akan mengerti apa itu kualitas. Ayam goreng kelas atas emas, luar renyah dalam lembut. Enak dan tidak mahal. Bukankah ini ayam goreng mewah yang beberapa hari lalu? Sekarang mereka sudah berdiri di depan pintu teriak memanggil pelanggan. Kesenjangan ini terlalu besar. Kak Gu, adik iparmu ini punya strategi pemasaran yang cukup unik ya. Hari pertama pembukaan sudah membuat pelanggan marah. Hari kedua meminta pelanggan mengusung promosi yang berlawanan. Jadi bisa dibilang ada yang diingat. Memang semua orang mengingatnya. Ya, tidak ada yang ingin membelinya. Memang, semua orang mengingatnya, tapi tidak ada yang ingin membeli. Beli 1 gratis 1. Hari ini ada diskon besar-besaran untuk pembukaan toko. Begitu menguntungkan. Jika terlewat, tidak akan ada lagi.
Kaki ayam bos 28 beli satu gratis satu jadi 14 per satu. Hari ini merugi untuk mengadakan acara. Biarkan kalian merasakan ayam goreng premium yang sesungguhnya. Orang lain menjual paha ayam interkontinental 8 potong. Kamu beli satu gratis satu, totalnya masih 14. Bos, ini bukan lelucon, kan? Haha, tidak heran semua orang pergi ke sebelah. Ini bukan promosi. Jelas-jelas ini adalah cara untuk mengusir orang. Beli satu gratis satu juga mahal. Kemarin bukankah ada yang bilang rasanya tidak enak? Baiklah. Pergi ke sebelah. Siapa yang bilang tidak enak? Kalau tidak mengerti, jangan ikut-ikutan bicara sembarangan. Kami, Raja Singa Emas, menjual kualitas. Orang yang mengeluh mahal sebenarnya tidak bisa merasakan kualitasnya. Kami, Raja Singa Emas, menjual kualitas. Orang yang menganggap mahal sebenarnya tidak bisa merasakan keistimewaannya. Ayah, apa itu kualitas bangsawan? Itu sangat mahal. Tapi belum tentu enak. Sayang sekali posisi yang begitu bagus ini. Ini dia 2 porsi ayam goreng yang kamu mau. Ayam goreng ini sangat asin dan kenapa begitu keras? Kentangnya sudah lembek. Masih lebih baik dari siklus. Kamu merekam apa? Saya merekam barang yang saya beli. Apakah kamu mau memposting di internet untuk menjatuhkanku? Saya sudah mengeluarkan uang untuk membelinya. Apakah saya tidak boleh memberikan penilaian? Bagaimana kalau kita ambil foto? Saya sudah mengeluarkan uang untuk membeli. Apakah saya tidak bisa memberikan penilaian? Bagaimana kalau kita berfoto? Seorang siswa tahu apa artinya membuka toko. Kalau tidak mampu, jangan beli. Buat video dan unggah ke internet. Benar-benar menganggap diri sendiri terlalu serius. Kalian para siswa tahu apa tentang kualitas? Ingin menginjakku untuk menarik perhatian orang lain. Kalau begitu, aku akan menemanimu bermain. Lin Zhou, kamu sudah kembali. Bagaimana jika toko Jiahao sekarang menjadi seperti ini? Bisakah kamu membantunya memikirkan cara? Pikirkan cara apa? Video sekarang terlalu cepat disebarkan. Banyak orang yang mencacinya. Kalau terus begini, bagaimana toko bisa buka? Sebenarnya yang membuat listrik menjadi melimpah bukan orang lain. Itu adalah dirinya sendiri. Biarkan dia meminta maaf. Minta maaf karena menghina pelanggan. Secara terbuka mengatakan bahwa siswa adalah pelanggan kelas bawah. Situasinya sudah menjadi seperti ini. Reputasi sudah hancur. Apakah meminta maaf bukan hal yang paling dasar? Keadaan sudah menjadi seperti ini. Reputasinya sudah hancur. Apakah meminta maaf itu hal yang paling dasar? Kamu juga tahu sifat ke Jiahao. Dia pasti tidak mau. Kalau begitu tidak ada cara lain. Gulin Zhou, apakah kamu harus sedingin ini? Kau jelas tahu segalanya. Jelas sekali tahu bahwa masalah ini bukan sepele. Tidak ada cara lain. Kamu setiap hari menangani keluhan dan menulis penjelasan di tempat kerja. Kamu lebih paham dalam menjelaskan dan berkomunikasi tentang hal ini daripada siapapun. Tapi sekarang kamu bahkan tidak mau membantunya memikirkan sedikit pun. Kamu tidak bisa membantunya menulis penjelasan. Bisa. Benar-benar, bisakah kamu membantunya menulis penjelasan? Bisa. Benar-benar harus mengembalikan uang yang harus dikembalikan. Yang harus minta maaflah. Kedepannya jangan sekali lagi sembarangan memarahi pelanggan di internet. Kau tahu betul dia tidak akan melakukannya. Jadi saya bilang tidak ada cara lain. Apakah kamu benar-benar memaksanya untuk menunduk? Apakah dia tidak seharusnya mengakui kesalahannya? Lin, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Dulu aku sudah mati. Dalam semalam, tentang perbincangan meja teh bangsawan, sudah menyebar di antara para orang tua dari pintu toko.
Bahkan para pedagang di sekitar sekolah juga mulai membicarakan papan nama toko baru ini. Dan video yang memarahi pelanggan di depan umum itu juga mulai saling meneruskan informasi, mengguncang situasi ini sepenuhnya. Pedagang di dekat sekolah juga mulai membicarakan cara baru dari toko ini. Dan video yang memarahi pelanggan di depan umum itu juga sedang dibagikan di antara mereka, mengungkapkan seluruh kontroversi ini. Ayo datang dan dapatkan lebih banyak untukmu. Bagaimana bisa begini? Toko Jiahao sekarang sedang mengadakan promosi. Semua orang adalah kerabat. Bisa bantu sedikit saja. Satu orang membeli beberapa porsi untuk dicoba anak-anak. Juga bisa dianggap mendukung kewirausahaan. Gui Fen, bukan berarti kami tidak mau membantu. Terlalu jauh, kemarin sudah pergi ke sana. Anak bilang tidak suka makan. Jiahao kemarin bilang kita tidak mengerti makanan kelas atas. Saya tidak akan mempermalukan diri lagi. Berbisnis itu harus belajar menjadi manusia terlebih dahulu. Jiahao bilang kemarin bahwa kita tidak mengerti makanan kelas atas. Saya tidak akan mempermalukan diri sendiri. Lebih baik belajar berperilaku sebelum berbisnis. Yun Song. Jiahao mengatakan mungkin ada masalah dengan resep yang diberikan oleh kantor pusat. Dia ingin menemui manajer pemasaran untuk bertanya. Jadi, dia ingin kamu menemaninya. Jadi bagaimana? Dia ingin kamu menemaninya. Dia kan bilang aku tidak mengerti tentang berwirausaha. Biarkan dia pergi sendiri. Bos harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Kantor pusat mengirim guru untuk membantu Jia Xing. Mungkin masih ada harapan untuk situasi ini. Lin Yo, apakah kamu ada waktu malam ini? Ada apa? Guru operasional dari kantor pusat datang ke toko Jiahao. Katakan bahwa mereka akan membuat rencana pemasaran baru. Ibu saya ingin kamu juga mendengarkan. Dia bukan bilang saya tidak mengerti tentang berwirausaha. Ibu saya memang berbicara agak kasar. Tapi Jiahao sekarang benar-benar membutuhkan bantuan. Sibuk. Baiklah. Benar-benar. Benar-benar dengarkan yang berikutnya. Lin Zong, masalah terbesar toko ini sekarang bukanlah produknya, juga bukan harga. Itu adalah masalah lalu lintas. Saya bilang ini bukan masalah saya. Pasti pelanggan belum tahu tentang keunggulan toko kami. Sekarang di era ini, aroma anggur pun takut jika terjebak di gang yang sempit. Home, jadi cepat ceritakan kepada kami. Kalian tidak bisa hanya mengandalkan aliran pengunjung alami. Harus melakukan promosi matriks. Harus melakukan eksposur lokal. Harus melakukan kunjungan influencer ke toko. Guru, itu akan menghabiskan berapa banyak uang? Ini tidak perlu kalian khawatirkan. Paket dasar 30.000, termasuk nomor lokal untuk streaming. Iklan dalam kota, 3 orang ahli penjelajah toko. Paket dasar 30.000, termasuk nomor lokal untuk streaming. 3 influencer yang mengunjungi toko untuk iklan lokal. Saya sudah tahu bahwa semuanya tidak semudah itu. Jika ingin hasil yang lebih baik, disarankan untuk mengambil paket standar seharga 80.000. Kami dapat menjamin paparan di kota yang sama tidak kurang dari 300.000. Mengapa ini begitu mahal? Sekarang di toko sudah tidak ada uang lagi. Pak, jangan langsung takut saat mendengar kata mengeluarkan uang. Guru sudah bilang ini adalah investasi untuk lalu lintas. Kalian pikirkanlah, jika 80.000 bisa membawa ratusan ribu eksposur. Bahkan jika hanya mengubah sebagian kecil, itu sudah bisa balik modal. Gu Linzu, kamu datang tepat waktu. Kamu bilang guru. Rencana ini, apakah ini lebih baik daripada saran-saran kaku yang kamu berikan?
rencana ini. Apakah ini lebih baik daripada saran-saran kaku yang kamu berikan? Aku tidak memberikan saran. Berarti kamu punya kesadaran diri. Orang yang bekerja di posisi depan dalam sistem seperti ini, mana paham tentang pemasaran internet? Ini suami saya. Bekerja di pusat pendaftaran properti. Ternyata dia bekerja di lembaga pemerintah. Itu pasti aman. Biasanya dalam menjalankan tugas juga mengikuti aturan. Namun di bidang pemasaran internet ini, berbeda dengan mengikuti prosedur di unit kalian. Industri ini tidak bergantung pada kestabilan. Harus cerdas berpikir, apakah kamu berani mengambil risiko untuk memulai usaha dengan cepat? Paling dihindari adalah ragu-ragu dan berpikir terlalu lama. Harus berani berinvestasi, berani maju, dan berani berjuang. Ketika kesempatan datang, kita harus segera meraihnya. Kalau semuanya ingin ditunggu sampai stabil baru bergerak, bisnis itu sudah lama diambil orang lain. Apa yang dikatakan guru itu benar sekali. Aku sudah bilang Gulinzo itu terlalu konservatif. Orang yang duduk di kantor. Ambil paham. Kami yang seperti ini benar-benar mengerti. Menyodokkan emas dan perak ke dalam pintu. Ambil paham. Kami yang menggunakan uang sungguhan sendiri. Menghancurkan pintu masuk ke dalam. Apakah paket 80.000 ini bisa menjamin omset? Pendapatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kami bisa menjamin eksposur. Jika setelah terpapar tidak ada yang membeli, uangnya bisa dikembalikan. Tuan, pemasaran tidak dipahami seperti itu. Berbisnis itu sendiri sudah memiliki risiko. Kami hanya menyediakan layanan. Itu berarti tidak ada jaminan. Gulinzo, jangan merusak suasana di sini. Guru mereka adalah seorang profesional. Apakah ada gunanya kamu bertanya tentang hal-hal yang tidak kamu mengerti? Saya hanya membantu kamu mengonfirmasi kontrak. Kalau kamu merasa itu tidak perlu. Tapi ketika saya tidak bertanya, Tuan Lin, Anda tenang saja. Kami telah bekerja sama dengan banyak toko. Selama bos memiliki daya eksekusi yang kuat, pada dasarnya, semua bisa memahami. Posisi Anda sangat bagus. Ini lagi di depan sekolah. Posisi Anda sangat baik. Sekali lagi di depan sekolah. Sekarang yang kurang hanyalah 1 kali melapor. Selama sudah melapor, semuanya akan berjalan lancar. Duduk saja di 80.000. Jiahou, di mana kita masih punya 80.000. Sisa pembayaran sewa belum dilunasi. Di bagian renovasi juga masih ada utang. Iya, anak, bagaimana kalau kamu buat yang 30.000 dulu? Ibu, bisakah kalian tidak selalu gagal di saat-saat penting? Buat 30.000 itu untuk apa? Kalau mau lakukan, lakukan yang terbaik. Saya sekarang tidak kekurangan hal-hal kecil. Ini adalah kesempatan untuk bangkit. Kak, tolong pikirkan cara untukku. Kak, bukankah kamu masih punya sedikit uang mahar? Tolong keluarkan dulu untukku. Tunggu sampai aku berhasil, aku akan mengembalikan 2 kali lipat. Tunggu sampai aku bangkit, aku akan mengembalikan 2 kali lipat. Jadi, Nona Qian, kamu ragu apa? Aku adalah adikmu. Sekarang aku hanya butuh api ini. Bantu aku pasti akan mengingat kebaikanmu di masa depan. Jika sekarang adalah saat yang sulit bagi adikmu Tang. Kamu ini sebagai kakak tidak membantu, siapa lagi yang akan membantu? Lagi pula, kalau keluarga sudah makmur, mana mungkin aku akan mengabaikanmu? Aku transfer ke kamu. Tetap saja kakakku sayang padaku. Kakakku tenang saja. Tunggu aku bangkit. Hal pertama yang akan kulakukan adalah membelikanmu mobil. Ya, Tang, apa yang kamu lakukan itu benar. Keluarga seharusnya saling mendukung. Linzu, uangmu terserah kamu sendiri. Namun mulai hari ini, saya akan menghentikan penggunaan rekening bersama kita. Mulai sekarang, gaji dan tabungan saya tidak akan lagi masuk ke kartu itu. Maksudmu apa? Mulai sekarang, gaji dan tabunganku tidak akan lagi masuk ke kartu itu. Maksudmu apa sih? Itu berarti kamu bisa mengambil uangmu dan pergi. Tapi jangan lagi memikirkan aku. Gulinzo, kata-katamu terlalu menyakitkan. Jika Tang adalah istrimu, uang dia, uangmu, kenapa harus dibedakan begitu jelas? Apakah uang yang dihasilkan Lin Jiahou akan kau bagi padaku? Apakah kamu layak? Uang saya pun tidak layak untukmu. Lihatlah Tang, pria seperti apa yang kau cari. Hati ini lebih kecil dari ujung jarum. Tunggu sampai adikmu sukses, biar dia menyesal pergi.
Kedai ayam goreng mewah pertama di kota kabupaten, Jalan Pelajar, kini menjadi yang teratas. Raja Sayap Emas datang dengan kuat, menantang ayam goreng legendaris. Bos berambisi untuk menjadikan merek ayam goreng nomor 1 di kota. Bos berjanji untuk menjadikan merek ayam goreng nomor 1 di kota. Ini lagi toko yang memarahi pelanggan ini. Jangan terlalu mencolok saat mengunjungi toko. Hasilnya cukup bagus, lain kali jangan merekam lagi. Tantangan mingguan. Pertama-tama, belajarlah untuk berbicara dengan baik. Berapa banyak uang yang diberikan oleh ayam goreng aristokrat padamu? Aku akan memberi 2 kali lipat untuk membuatmu menghapusnya. Dari tren di seluruh internet hingga memulai kembali. Bisakah ayam goreng aristokrat bangkit kembali? Pernah menjadi populer di seluruh internet, ayam goreng aristokrat kini justru terpuruk hingga tak ada yang peduli. Kalau tidak mampu beli, jangan beli. Kalian para siswa tahu apa tentang kualitas? Jadi ini sengaja menjebak toko, iya. Bos, apakah pelanggan kelas rendah seperti kami bisa masuk? Saya tidak mampu membeli paket eksklusif. Bolehkah saya mencium udara para bangsawan? Haha. Wow. Kalian tidak ada habisnya ya. Kalau tidak mampu, pergi saja. Baru saja syuting, Jia Hao sudah bangkrut lagi. Tidak mampu, silakan pergi. Baru saja diambil, Jia Hao sudah bangkrut lagi. 80.000 untuk mempromosikan diri dan menghina orang lain. Haha, toko ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Ngapain sih? Mau syuting apa lagi? Kebun binatang bangsawan hari ini dalam keadaan stabil. Tidak ada pelanggan. Kenapa kamu berteriak padaku? Toko ini adalah milikmu sendiri untuk dibuka. Harga adalah yang kamu tetapkan sendiri. Video juga kamu yang unggah sendiri. Sekarang bisnis tidak baik, apa gunanya kamu menyalahkanku? Sekarang bisnis tidak baik, menyalahkan saya ada gunanya. Kalau bukan karena kalian tidak berguna, aku bisa dijadikan bahan tertawaan seperti ini. Saya suruh kalian mengajak kerabat untuk membeli beberapa pesanan. Kalian sudah membawanya. Aku menyuruh kalian untuk membagikan selebaran di depan sekolah. Kalian sudah membagikannya. Jia Hao, kamu harus berbicara dengan logika. Saya dan ibumu sudah berdiri dari pagi hingga malam selama beberapa hari ini. Kaki hampir putus karena berdiri. Apakah tidak ada pelanggan di toko kamu karena kami tidak membantumu? Lalu kalian berhasil memberikan hasilnya. Tidak ada efek berarti tidak berguna. Lin Zhou, kamu sudah kembali. Oh, yang suka nonton lelucon sudah kembali. Ini rumah saya. Kalau mau melihat lelucon, kalian yang mengantarkannya untukku. Gu Linzu, jangan terlalu berlebihan. Jia Hao, kamu sebaiknya tidak banyak bicara. Gu Linzu, jangan terlalu berlebihan. Jia Hao, kamu jangan banyak bicara. Linzu, aku datang hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Bicara. Bisnis di toko belakangan ini tidak terlalu baik. Pemilik rumah juga mendesak sisa sewa. Tim renovasi juga mendesak sisa pembayaran. Dan ada juga promosi operasional itu. Menghabiskan 80.000. Juga tidak terlihat ada hasilnya. Sekarang di pihak perusahaan pinjaman. Pembayaran cicilan akan dimulai bulan depan. Kami memang sedang kekurangan dana. Jadi, bagaimana? Tolong pinjamkan kami 200.000 terlebih dahulu. Begitu Jia Hao pulih, kami akan segera mengembalikannya padamu. Kamu pinjamkan kami 200.000 dulu. Tunggu Jia Hao pulih, segera kami akan mengembalikannya padamu. Apa arti dari memulihkan diri? Toko sekarang hanya sementara belum berkembang. Asal bertahan sedikit lagi. Tunggu reputasinya perlahan membaik, pasti bisa menghasilkan uang. Kamu juga berpikir begitu. Kalau tidak, bisnis mana yang langsung sukses saat dibuka? Ini adalah narasi mantan istri saya. Tunggu sampai melewati masa ini, aku pasti bisa bangkit kembali. Kalau kamu begitu percaya diri, mengapa masih harus meminjam uang? Jangan bersikap sinis seperti itu. Ini adalah perputaran dana saya. Aku tidak punya uang untuk dipinjam. Jangan lupa kau menikahi putriku. Tetangga kita sedang kesulitan. Kamu tidak mau membantu. Apa yang kamu katakan? Kamu juga berpikir begitu. Lin Zhou, aku tahu kamu punya pendapat tentang Jia Hao. Tapi sekarang bukan saatnya untuk beracun.
Jika sewa tidak bisa dibayar, toko tidak bisa dibuka lagi. Toko tidak bisa beroperasi. Bagaimana dengan pinjaman? Toko tidak bisa beroperasi lagi. Bagaimana dengan pinjaman? Bagaimana dengan rumah orang tua? Masalah-masalah ini, sebelum kalian menandatangani dokumen hipotek, apakah saya sudah mengingatkan? Itukah yang kau sebut mengingatkan? Itu namanya menyiram air dingin. Lagi pula, siapa yang tahu akan seperti ini saat itu? Aku sudah tahu akan seperti ini. Tidak memiliki pengalaman di bidang kuliner. Bergabung secara buta. Sewa toko dengan harga tinggi. Biaya renovasi yang tinggi. Buka di sebelah toko lama. Namun meremehkan pelanggan toko lama. Harga yang tidak masuk akal. Reputasi hancur. Selain tidak meminta maaf atas ulasan buruk. Sebaliknya, mereka malah memarahi pelanggan. Uang sudah habis tapi masih terus melakukan promosi yang tidak efektif. Setiap langkah yang kalian ambil bukanlah kebetulan. Itu pilihan kalian sendiri. Sekarang kamu mengatakan ini ada gunanya apa? Kamu sudah tahu mengapa tidak menghentikanku. Aku pernah menghentikannya di kehidupan sebelumnya. Apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang? Kau sudah tahu sebelumnya. Kenapa tidak menghentikanku? Aku pernah menghentikannya di kehidupan sebelumnya. Apa itu kehidupan sebelumnya? Saya sudah mengatakan hal serupa ini banyak kali sebelumnya. Kalian dengar tidak? Jangan terlalu membanggakan diri sendiri. Kau memang tidak suka melihatku baik-baik saja. Kalau kamu benar-benar peduli pada kami, sekarang keluarkan uangnya. Lin Jiahao. Kamu tahu apa masalah terbesarmu? Masalah terbesarku adalah memiliki seseorang sepertimu. Masalah terbesar kamu, Kaxing. Kau masih merasa orang lain tidak melindungimu sampai sekarang. Itulah orang lain yang menyakitimu. Gulinzhou, tidak masalah jika kamu tidak meminjamkan kamar pengantinmu dengan Ruotang. Ditulis dengan nama kalian berdua, kan? Bawa pergi untuk dijadikan jaminan. Pertama bantu Jiahao untuk perputaran dana. Ini apa? Porsi properti telah disepakati dan dinotariskan bulan lalu. Rumah pernikahan yang menjadi milikku sebelum menikah. Bagian kontribusi dan peningkatan nilai. Semua jelas. Tanpa persetujuanku. Siapapun tidak bisa menggerakkanmu. Siapapun tidak bisa menggerakkanmu jika kamu melindungi kami. Melindungi kami. Bukankah seharusnya tidak seperti ini? Jika Tang, dengarkanlah. Inilah pria yang kau nikahi. Dia sejak awal tidak menganggap kita sebagai keluarga. Lin Zhong, kapan kamu melakukannya? Hari ketika kamu mentransfer 80.000 mas kawin ke Lin Jiahao. Kamu menggangguku hanya karena hal itu. Bukan karena hal itu, karena aku akhirnya mengerti. Kamu pada akhirnya akan melakukan itu demi adikmu. Taruh rumah kita juga sebagai taruhan. Saya tidak akan. Gulin, jangan terlalu kejam. Saya beritahu kamu, kalau aku benar-benar jatuh, kakakku juga tidak akan baik-baik saja. Itu namanya menangis. Kamu pikir bisa lepas begitu saja. Jadi saya sedang bersiap untuk membersihkan semuanya. Gulinzhou, berani kamu bercerai dari putriku. Terserah kamu mau rendah hati atau tidak, tapi sikap saya sangat jelas. Rendah hati atau tidak, terserah padamu, tapi sikap saya sangat jelas. Mulai hari ini, saya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk Lin Jiahao lagi. Juga tidak akan membiarkanmu mengambil harta bersama kita. Pergi untuk mengisi lubangnya. Jika kamu bersikeras untuk berlutut, kita akan bercerai. Kakak, uang. Pria seperti ini tidak ada gunanya untuk dipertahankan. Tunggu aku bangkit kembali. Aku akan membelikanmu rumah besar. Buat dia menyesal pergi. Terhadap uang, ibu akan memutuskan untukmu. Kami di sebelah tidak menginginkan menantu seperti ini. Lin Zhu. Apakah benar-benar tidak ada cara sama sekali? Segera hentikan kerugian, tutup toko dan terima kerugian, mencari pekerjaan dan perlahan membayar utang. Mencari pekerjaan dan perlahan membayar utang. Tutup toko dan bermimpi. Saya Lin Jiahao tidak mungkin menyerah. Besok saya akan mencari proyek baru.
Kegagalan tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak memiliki keberanian untuk memulai dari awal. Ayam goreng hanya percobaan. Pengantaran makanan adalah lautan biru yang sebenarnya. Tunggu aku kembali untuk memulai usaha kedua. Semua orang yang menertawakan saya akan diam. Lin Zhou, bisakah kita berbicara? Malam. Gerakanmu cukup cepat. Jia Hao mengatakan bahwa restoran ayam goreng terutama terpengaruh olah makan di tempat. Sekarang anak muda semua memesan makanan lewat aplikasi. Nasi bakar lebih cocok untuk dijual secara online. Apakah ayam goreng yang dia jual secara online laku dengan baik? Lin Ruotang, apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Lin Ruotang, apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Saya tidak tahu. Kali ini berapa harganya? Biaya bergabung 180.000. Peralatan dan bahan baku pertama 120.000. Layanan pinjaman operasional platform. Jumlah totalnya adalah 36.000. Lin Jiahao sekarang dapat 360.000 dari mana? Dia ingin kamu yang mengeluarkan uang. Saya sudah tidak punya uang lagi. Lalu dia ingin siapa yang mengambilnya? Ibu saya bilang, bisa menjual peralatan sisa dari toko ayam goreng. Cobalah meminjam sedikit dari kerabat. Kalau masih kurang, pinjam saja uang putaran. Saran saya sangat sederhana. Jangan berinvestasi. Tapi ini adalah urusan keluarga Lin kalian. Apakah akan memilih atau tidak, itu keputusan kalian sendiri. Apakah akan berinvestasi atau tidak, itu keputusan kalian sendiri. Aku tidak akan menghalangimu. Sudah tahu mungkin akan rugi, apa bisa menghentikanku? Saat itu saya sudah mengingatkan tentang menggadaikan rumah. Saya juga sudah mengingatkan tentang sewa toko yang mahal, penetapan harga menu, reputasi pelanggan. Saya sudah meminta maaf secara online. Apakah kalian pernah mendengarnya sekali? Sekarang kamu bertanya padaku mengapa aku tidak datang. Lin Ruotang, saya bukan rem rumah tetangga kalian, apalagi bukan tempat aman dalam hidup adikmu. Lalu kami bagaimana? Kita harus bagaimana? Jadi aku sudah memberimu pilihan. Kamu harus terus menjadi kakak Lin Jiahao. Aku tidak akan menghalangi, tapi aku tidak akan menjadi menantu keluarga Lin lagi. Kamu harus terus menjadi kakak Lin Jiahao. Aku tidak akan menghalangi, tapi saya tidak akan menjadi menantu keluarga Lin lagi. Gulin Zhou, kamu harus menjelaskan semuanya hari ini. Bicara apa? Apakah kamu lagi-lagi membicarakan keburukan Jia Hao di depan Ruo-Ruo? Dokumen bergabung yang kalian bawa sendiri. Saya hanya bilang saya tidak akan berinvestasi. Juga tidak menghalangi. Kamu tidak meminjamkan uang dan tidak mendukung. Ini kan hanya malas. Tidak memberikan uang kepada putramu sama saja menghalanginya untuk sukses. Gulin Zhou, jangan berpura-pura. Kamu hanya takut aku bangkit kembali. Toko meja teh hanya karena saya kurang pengalaman. Baru terpengaruh oleh pelanggan kelas bawah itu. Kali ini berbeda. Nasi bakar adalah murni layanan pesan antar. Tidak perlu melihat ekspresi wajah mereka sama sekali. Pengantaran tidak memerlukan penilaian dari pelanggan. Itu berbeda. Selama saya bisa mengambil gambar dengan baik, buat acara yang besar, jumlah pesanan secara alami akan meningkat asalkan saya mengambil gambar dengan baik. Buat acara yang besar, jumlahnya secara alami akan meningkat. Kantor pusat sudah mengatakan demikian. Mereka memiliki tim operasional yang profesional. Kantor pusat Singamas juga pernah mengatakan hal yang sama. Jangan bawa-bawa restoran ayam goreng. Itu adalah kecelakaan. Saya sudah mengambil pelajaran dari kejadian kali ini. Apa pelajaran yang kamu ambil? Pelajaran yang kau maksudkan, yaitu beralih dari makan di tempat ke pesan antar. Tapi kamu tidak belajar untuk menghormati pelanggan. Belum belajar menghitung biaya. Tidak belajar membedakan penipuan waralaba. Bahkan tidak belajar untuk mengakui kesalahan sendiri. Kamu diam saja. Gulin Zhou, jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, kenapa masih jadi petugas administrasi? Anakku berani mencoba dan berjuang. Jauh lebih baik daripada orang sepertimu yang seumur hidup hanya bergantung pada pekerjaan yang sama.
Biarkan dia mencoba. Saya berharap dia sukses. Tidak perlu kamu baik hati menunggu aku membuat nasi bakar. Kerugian kecil di toko ayam goreng itu tidak ada artinya. Sampai saatnya kamu akan tahu bahwa Lin Jiahao bukanlah seorang yang gagal. Ini adalah tentang mengumpulkan pengalaman. Baiklah, kali ini ingat untuk menandatangani sendiri. Jadi kali ini ingat untuk menandatangani sendiri. Meminjam uang sendiri. Menanggung konsekuensi sendiri. Jiahao adalah putraku. Kami tentu akan membantunya menanggung. Semoga kalian selalu berpikir seperti itu. 35.000 ini adalah peralatan kelas atas dari kantor pusat. Saya tidak tahu apakah ini berkualitas tinggi atau tidak. Lagi pula harga pasar memang seperti ini. Jual atau tidak terserah. Pak kalian lihat, ini adalah menu baru yang saya desain. Kedepannya kita bisa menerima pesanan melalui ponsel. Nasi bakar saus tiram resmi diluncurkan. 3 hari sebelum pembukaan, diskon di semua platform. Kali ini, saya akan membuat persaingan layanan pengantaran di kota ini berubah total. Saya ingin mengubah kembali pasar pengantaran makanan di kota ini. Lihat tidak? Inilah yang disebut dengan pesanan meledak. Toko ayam goreng hanyalah kebetulan. Pengantaran makanan adalah arena utamaku. Aku bilang anakku hebat bisa mendapatkan pesanan sebanyak ini. Seharusnya bisa menghasilkan uang, kan? Mereka yang menertawakan kita akan menyesal nanti. Diskon 15 untuk pembelian minimal 25. Harga akhir kupon toko baru hanya 9.000. Pendapatan toko baru melampaui 200 pesanan. Faktanya, arah yang benar telah terbukti. Usaha akan membuahkan hasil. Orang-orang yang meremehkan saya, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Itu pasti menghasilkan banyak, kan? Keuntungan kecil baru saja dimulai. Lin Zhou, bisakah kamu bantu saya melihat ini? Hari ini saya menjalankan 16 pesanan bisnis. Pendapatan lebih dari 4.000. Kenapa yang didapat hanya 1.500 saja? Dia bilang rugi sedikit di awal itu wajar. Pertama, tingkatkan jumlah pesanan. Dia bilang sedikit kerugian di awal itu wajar. Pertama-tama, mari kita tingkatkan jumlah pesanan. Bukankah ini pemilik meja teh bangsawan sebelumnya? Ternyata sudah berganti jalur. Dari meja teh bangsawan ke nasi bakar saus abalon. Bosnya cukup sibuk. Apakah dia sengaja bergabung dengan merek-merek aneh ini? Mengapa orang-orang ini begitu tidak berperasaan? Kita semua sudah berganti proyek. Mereka masih terus mengejar dan tidak melepaskan. Bagaimana kalau Jiahao kamu tidak membalas komentar lagi? Kedai ayam goreng terakhir kali jadi heboh karena membalas komentar. Lin Jiahao kembali mengunggah di media sosial. Di jalan menuju kewirausahaan, selalu ada orang-orang yang tidak suka melihat orang lain baik-baik saja. Mereka tidak membeli atau mendukung, tetapi justru memilih untuk mengambil. Tidak akan terjatuh oleh kebisingan ini. Lin Jiahao hanya menyindir siapa sih. Proyeknya memang sudah bermasalah dengan lebih dari 200 pesanan. 50 pesanan. 20-an order. 10 beberapa puluh. 10-an pesanan. Jiahao lihat ini. Semakin banyak yang terjual dalam beberapa hari ini, semakin besar kerugian yang kita alami. Kita bukan sedang menghasilkan uang. Ini adalah tentang mengeluarkan uang lebih banyak. Kamu tahu apa? Bisnis internet memang seperti ini di awalnya. Pertama bakar uang untuk merebut pengguna. Perusahaan-perusahaan besar itu juga merugi. Perusahaan besar itu memiliki modal. Kita punya apa? Kita punya pinjaman, ada sewa dan utang. Jiahao bagaimana kalau kita tidak melakukan promosi lagi? Sebaiknya kita tenangkan dulu. Sekarang hentikan promosi. Jadi uang sebelumnya kan terbuang sia-sia. Bisakah kamu memiliki sedikit visi? Hanya tinggal satu napas lagi. Selama jumlah pesanan meningkat, jika peringkat platform naik, aku bisa bangkit kembali. Peringkat platform naik, aku bisa bangkit kembali. Lin Zhou, Jiahao kali ini mungkin benar-benar sedikit sulit. Jadi, ibuku menyuruhku untuk bertanya padamu. Bisa pinjam 100.000 dulu. Ini adalah terakhir kalinya saya tidak meminjamkan. Saya tahu. Tapi ibuku bilang, jika kamu tidak meminjamkan, dia akan datang ke tempatmu bekerja.
Biarkan dia pergi jika dia mau. Kalau kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Dia terakhir kali mengancamku lewat telepon. Saya sudah merekamnya. Adikmu meminjam uang dariku. Biarkan saya ambil rekaman percakapan tentang menjaminkan rumah pernikahan. Saya juga sudah menyimpannya. Setiap kali keluarga kalian datang mengganggu, saya juga memiliki rekaman dari kamera pengawas di depan rumah saya. Jika dia berani datang mengacau di tempat kerjaku, saya akan langsung melapor ke polisi. Jika dia berani datang mengacau di tempat kerjaku, saya akan langsung melapor ke polisi. Gu Linzhou, kamu bahkan sudah menyiapkan semua ini. Iya. Apakah kita benar-benar tidak bisa kembali? Sejak hari kamu mentransfer 80.000 kepada Liu Jiahao, kita tidak bisa kembali lagi. Ruoting, cepatlah kembali. Orang-orang dari perusahaan pinjaman datang lagi. Mereka bilang kalau tidak membayar lagi, mereka akan mengambil langkah hukum. Ayahmu hampir pingsan karena marah. Jiahao juga bilang mau meminjam uang lagi untuk meningkatkan peringkat di platform. Aku tidak bisa menghentikannya. Di mana Gu Linzhong? Biarkan Gu Linzhong keluar. Di mana Gu Linzhong? Biarkan Gu Linzhong keluar. Dia adalah menantu saya. Keluarga kami sekarang menghadapi masalah besar. Dia bersembunyi di tempat kerja dan tidak peduli. Apakah Kak Gu ingin memanggil satpam untuk memanggil Gu Linzhou? Kau ini benar-benar tidak berperasaan. Pamanmu sekarang sedang kesulitan di toko. Pinjaman juga hampir tidak bisa dibayar kembali. Kau bahkan tidak berusaha menolong saat dia dalam bahaya. Ayo semua, beri pendapat kalian. Ini adalah menantu saya. Makan tetangga kami. Tinggal di rumah tetangga kami. Sekarang keluarga kami mengalami kesulitan. Tapi tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Kau pinjamkan kami 200.000 terlebih dahulu. Kalian bisa menggadaikan rumah pernikahan kalian. Kamu tidak membantu Jiahao berarti kamu tidak ingin dia sukses. Tunggu sampai aku bangkit, jangan datang memohon padaku. Orang sepertimu hanya pantas untuk bekerja, tunggu sampai aku bangkit. Jangan datang memohon padaku. Orang sepertimu hanya pantas untuk bekerja keras. Kamu bahkan merekam suara. Kalau tidak, apakah kamu akan datang hari ini untuk menyebar fitnah? Ada apa ini, kepala? Ini adalah mereka yang mengurus jaminan. Surat pemberitahuan risiko saat pendaftaran. Halaman konfirmasi tanda tangan. Permohonan pengambilan rekaman di lokasi. Dan mereka baru-baru ini beberapa kali meminjam uang kepada saya. Rekaman percakapan yang meminta saya untuk menggadaikan rumah pernikahan. Saya tidak terlibat dalam usaha mereka. Ini adalah aula layanan. Ini bukan tempat kalian menyelesaikan sengketa keluarga. Jika kalian merasa proses pendaftaran itu penting, Anda dapat mengajukan permohonan untuk rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan. Jika hanya datang untuk mengganggu ketertiban, kami akan melapor ke polisi. Nasibku malang sekali. Kamu tidak peduli dengan hidup dan mati kami ya. Anakku gagal dalam berwirausaha. Dia masih di sini menonton leluconnya. Anakmu bukan gagal. Dia hanya sementara mengumpulkan pengalaman. Hahaha Gu Linzhou, jangan bersikap aneh begitu. Gu Linzhou, jangan bersikap sinis. Kalau tidak, kamu tidak mau meminjamkan uang, aku tidak akan sampai di titik ini. Rumahmu adalah yang aku suruh kamu jadikan jaminan. Toko ayam goreng adalah saya yang menyuruhmu buka. Menu adalah yang saya suruh kamu tentukan. Pelanggan adalah yang aku suruh kamu maki. Nasi bakar adalah yang saya minta kamu untuk bergabung. Biaya promosi adalah yang saya suruh kamu habiskan. Kamu tahu itu akan merugikan. Kenapa tidak menghentikannya? Lin Jiahao. Kamu sudah 26 tahun. Bukan 6 tahun. Hidupmu bukan untuk saya tentukan. Silakan kalian pergi. Jangan sampai mengganggu ketertiban aula. Kita langsung lapor polisi untuk menangani ini. Kau tunggu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Baik. Saya juga menunggu. Baik. Saya juga menunggu. Ibu saya pergi ke tempat kerjamu hari ini. Iya. Apakah dia tidak membuat situasi menjadi sangat canggung? Syukurlah.
Setidaknya dia tidak berhasil membuat keributan. Aku sudah tahu aku tidak bisa menghentikannya. Kau bukan tidak bisa menghentikannya. Kau sebenarnya tidak ingin menghentikannya. Jika kau melarikan diri, kau selalu bilang kau tidak bisa. Tapi apakah kamu benar-benar tidak bisa? Ibumu menyuruhmu memberikan uang mahar kepada Lin Jiahao dan kau memberikannya. Adikmu menyuruhmu membujukku untuk meminjam uang, dan kau datang. Mereka ingin mengubah rumah pernikahan. Kamu juga diam. Kamu bukan tidak punya pilihan. Kau hanya selalu memilih mereka. Itu adalah orang tua saya dan adik laki-laki saya. Jadi aku akan mengabulkanmu. Tidak ada lagi, aku lelah. Akan mengurus rumah sesuai yang kau katakan. Bagian yang menjadi milikmu, aku tidak mau. Saya tahu sebagian besar rumah itu adalah hasil kontribusi kamu sebelum menikah. Dulu aku memang terlalu menganggap itu sebagai hal yang wajar. Buku nikah kedua belah pihak, KTP dan surat perjanjian perceraian. Cek sebentar. Jika saat itu saya tidak memberikan uang kepada Jiahao, apakah kita tidak akan berbeda? Mungkin akan terlambat sedikit. Tapi hanya Lin Jiahao yang masih ada. Selama ibumu masih ada, selama kau selalu menempatkan mereka di depanku, hasil ini tidak akan berubah. Maaf. Maafkan aku. Mulailah menjalani hidupmu dengan baik mulai sekarang. Rangtang, cepatlah kembali. Adikmu lagi bertengkar dengan orang lain. Platform pengantaran membatasi promosi toko. Kamu cepat cari cara ya. Mengapa paparan tiba-tiba turun begitu banyak? Ren Dianqing pernah terpengaruh oleh berbagai pihak untuk menjadi stabil. Hanya menyediakan dukungan teknis. Tidak menjanjikan keuntungan dan menyarankan untuk mengoptimalkan layanan. Meningkatkan kualitas hidangan. Toko pernah dipengaruhi oleh berbagai faktor secara bertahap. Hanya menyediakan dukungan teknis. Tidak menjanjikan keuntungan, menyarankan untuk mengoptimalkan layanan. Meningkatkan kualitas sayuran. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Nomor yang Anda dial adalah nomor tidak aktif. Perusahaan itu menyewa selama 2 bulan dan sudah pindah lebih awal. Pindah keluar. Perusahaan ini sudah pindah minggu lalu. Bagaimana bisa begini? Lalu, bagaimana dengan kepala departemen mereka? Sudah lama mengundurkan diri. Keluarga baik. Bagaimana kontrak ini mengatakan? Kantor pusat tidak menjamin keuntungan. Layanan operasional telah mulai memberikan pengembalian dana. Bukankah ini adalah klausul yang merugikan? Sepertinya perusahaan franchise sudah kabur. Lin Ruotang, kau masih begitu naif. Sekarang saya baru mengerti. Dulu kamu menghalangi kami benar-benar demi kebaikan kami. Pemberitahuan pemindahan tim proyek informatika real estate kota provinsi.
Pemberitahuan pemindahan tim proyek informasi real estate kota provinsi. Hei, ini Guiven. Halo, ini paket untuk Tuan Lin Jianye. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah bilang tidak bisa meminjam lagi. Sekarang ngomong ini ada gunanya. Kalau bukan karena pelanggan pertama yang buruk, toko ayam goreng saya bisa bangkit. Kalau bukan karena pembatasan platform, saya sudah bisa memesan nasi bakar. Kalau bukan karena Gu Linzu tidak meminjamkan uang, aku sudah bangkit lebih awal. Sebuah rumah yang baik harus dipakai untuk anaknya berwirausaha. Berwirausaha sih masih bisa dimaklumi. Buka toko ayam goreng malah memarahi pelanggan. Kemudian dia mencoba layanan pengantaran makanan. Hasilnya malah terjebak lagi. Benar-benar satu langkah salah, langkah berikutnya juga salah. Namun rumah tetangga mungkin akan masuk ke proses penyelesaian. Kak Gu, kamu benar-benar mau pergi ke ibu kota ya? Kak Gu, kamu benar-benar mau pergi ke ibu kota, ya? Jauhi orang seperti ini. Dengar-dengar rumahnya akan disita. Anak sudah menghabiskan semuanya 2 kali. Kedepannya siapa yang berani berbisnis seperti ini? Dengar-dengar rumahnya akan disita. Anak sudah menghabiskan semua harta keluarga 2 kali. Kedepannya siapa yang berani berbisnis seperti ini? Dengar-dengar kamu akan pergi ya? Pergi ke ibu kota provinsi ya? Bagus sekali. Kau seharusnya tidak terjebak di sini selamanya. Ini kembalikan padamu. Terima kasih. Linzu, ibu saya ingin saya bertanya kepada kamu. Bisakah kamu membantu mencari hubungan? Cari hubungan apa? Bisakah kita menunda urusan rumah ini sebentar? Saya tahu seharusnya tidak bertanya. Tapi mereka bilang kamu bekerja di sistem properti. Tidak boleh mengenal orang. Tapi mereka bilang kamu bekerja di sistem properti. Tidak bisa mengenal orang. Saya tahu. Saya hanya bertanya untuk mereka sekali terakhir. Prosesnya bukan saya yang menentukan. Utang itu juga bukan saya yang berhutang. Rumah itu mereka jamin secara sukarela. Sekarang jika tidak bisa membayar, ikuti aturan yang berlaku. Saya tahu. Aku sudah tahu.
Sebenarnya sekarang saya pikir-pikir. Saat pertama kali kamu mengingatkan kami. Kalau saja kami mendengarkan satu kalimat, tidak akan seperti ini. Saudaraku sampai sekarang masih bilang kamu yang menyebabkannya. Tapi aku tahu itu bukanlah benar. Kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri di masa depan. Apakah saya masih punya masa depan? Selama kamu tidak terus-menerus menutupi kesalahan Liu Jiahao, akan ada. Asalkan kamu tidak terus menggantikan Liu Jiahao, akan ada. Masa tenang perceraian telah tiba. Saya akan mengurus prosedur terakhir. Semoga kamu baik-baik saja, Linyo. Semoga kamu hidup dengan baik di masa depan. Kamu juga. Ya, Kak Gu. Rumah keluarga Lin sudah masuk proses lelang. Bukankah ini rumah keluarga Lin? Benar-benar masuk proses lelang. Ini adalah rumahku selama setengah hidupku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Menantu tidak berperasaan. Anak sialan. Kerabat-kerabat itu kejam. Ketika putramu membuka toko pada awalnya, bukankah kamu bilang ingin menjadi bos? Apakah kamu meremehkan kami, kerabat miskin ini? HMPH. Sekarang kenapa kembali merintih tentang kemiskinan lagi? Usia sudah tidak muda, bisa angkut barang tidak, bisa dapat puluhan dalam sehari. Di sini, orang-orang paling mudah direkomendasikan. Bahan, tekanan di jendela akan jauh lebih kecil sebelum pesta dimulai. Kau pernah berada di jendela sebelumnya. Tidak heran, masalah ini sulit ditemukan oleh orang yang tidak duduk di jendela. Dan ini juga, laporan uji coba. Laporan uji coba. Setelah modul kecil yang dipimpin Gu Linzu diluncurkan, tingkat pengembalian jelas menurun. Pengalaman ini akan dipromosikan ke seluruh tim. Guga mendengar kamu melahirkan di ibu kota provinsi. Masih berjalan lancar, aku sudah tahu kamu bisa. Kau dulu terjebak oleh hal-hal sepele itu. Guga mau pergi makan malam tidak? Perceraian sudah selesai diproses. Ibu saya sekarang setiap hari menyesal. Zong merasa menyesal telah menggadaikan rumah. Juga menyesal pergi ke tempat kerjamu untuk ribut. Ayahku sekarang sudah sangat lemah. Tapi orang itu sudah sadar. Dia sekarang sering mengucapkan satu kalimat. Benar apa yang dikatakan Lin Zhou dulu. Jiahao kadang-kadang masih merasa tidak puas. Tapi kerabat tidak mempercayainya. Orang tua tidak percaya padanya. Bahkan aku juga tidak mempercayainya lagi. Dia ingin mencari proyek lagi. Ibu saya pertama kali menghentikannya sambil menangis dan berkata, "Rumah ini sudah kamu hancurkan. Kau masih mau mengacau apa lagi?" Kemudian dia pergi dengan membanting pintu. Dengar-dengar, pergi keluar kota untuk mengantar barang gajinya tidak tinggi dan juga berat. Tapi setidaknya itu adalah cara yang sah untuk menghasilkan uang. Dengar-dengar, pergi keluar kota untuk mengantar barang gajinya tidak tinggi dan juga berat. Tapi setidaknya itu adalah cara yang sah untuk menghasilkan uang. Lin Zhou Ibu salah. Dulu ibu bingung. Bisakah kamu kembali dan melihat kami? Bibi Pan. Kita sudah tidak ada hubungan lagi.
Kamu tidak pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Dulu aku sudah tidak ada lagi. Sekarang kita benar-benar mengalami kesulitan. Kalau begitu, jalani hidup dengan baik, bergantung pada diri sendiri. Huge, jangan lupa bahwa penilaian sore akan dimajukan setengah jam. Di kehidupan ini, aku tidak membalas siapapun. Saya hanya tidak menghentikan mereka untuk bunuh diri. Mereka menggadaikan rumah adalah tanda tangan mereka sendiri. Mereka bergabung dengan waralaba meja teh menggunakan uang mereka sendiri. Mereka menghina pelanggan adalah kata-kata mereka sendiri. Mereka memilih untuk terjun ke usaha kedua adalah pilihan mereka sendiri. Dan aku hanya mengangkat tangan yang pernah menghalangi mereka di depan. Mengambil kembali, jalan adalah yang mereka tempuh sendiri. Buah pahit juga seharusnya mereka sendiri yang menanggungnya. Adapun saya juga memiliki kota baru, pekerjaan baru, kehidupan baru. Masa depan masih panjang. Aku akan melangkah satu persatu. Melangkah lebih mantap dan lebih jauh.